Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT MPX Logistik Internasional Tbk dengan kode emitennya MPXL. Kita lihat untuk profil dari emiten ini. PT MPX Logistik Internasional Tbk berkedudukan di Bandar Lampung, yaitu Provinsi Lampung, Indonesia. Perseroan ini merupakan perusahaan jasa angkut di mana per 30 September 2022 memiliki 69 unit armada terdiri dari 9 unit dump truck, 45 unit truk tronton tangki, dan 15 unit truk trailer tangki. Nah, mayoritas pelanggan ini merupakan perusahaan semen di mana armada tangki dikhususkan untuk mengangkut semen, limbah fly ash, dan bottom ash. Untuk armada dump truck ini dapat memuat berbagai komoditas seperti batu bara, klinker, kapur, batu, dan sebagainya. Kemudian selain aktivitas pengangkutan, perseroan juga melakukan aktivitas perdagangan material khususnya semen, fly ash, dan bottom ash. Nah, ini bisa dilihat contoh produk dari emiten ini. Nah, untuk struktur IPO-nya kali ini mengeluarkan jumlah saham sebanyak 400 juta lembar dengan persentasenya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp25 per lembar. Harga pelaksanaan di kisaran Rp103 hingga Rp110 per lembar. Nilai IPO yang didapat maksimal Rp44 miliar. Dan penjamin emisi kali ini yaitu PT Panin Sekuritas Tbk. Selain itu, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 80 juta waran seri 1 dengan persentasenya 5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Harga pelaksanaan di kisaran Rp198 hingga Rp368 per lembar dan rasionya 5:1. Jadwal IPO masa penawaran awal 11 hingga 14 April, tanggal efektif 28 April, masa penawaran umum 3 hingga 5 Mei, tanggal pencatatannya 5 Mei, dan tanggal distribusi sahamnya 8 Mei. Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia yaitu 9 Mei 2023. Dana hasil IPO yaitu rinciannya 12,76% untuk pembayaran uang muka untuk pembelian armada truk, 36,99% untuk pembelian tanah, 50,25% ini untuk modal kerja, antara lain pembelian material, biaya operasional, pemeliharaan kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, keunggulan kompetitifnya itu antara lain manajemen yang solid dan berpengalaman, rekam jejak perseroan, keamanan dan ketepatan waktu, dan lain sebagainya. Faktor risiko yang patut diperhatikan, risiko utama yaitu risiko menurunnya permintaan jasa angkut akibat melemahnya pembangunan infrastruktur nasional. Risiko usaha antara lain risiko persaingan usaha, risiko kelangkaan bahan bakar minyak, risiko kehilangan armada dan atau muatan, dan lain sebagainya. Risiko umum antara lain risiko kondisi perekonomian secara makro atau global, risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku terkait bidang usaha perseroan, risiko gugatan hukum, dan lain sebagainya. Nah, adapun bagi investor sendiri, risiko yang patut diperhatikan antara lain harga saham perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari, likuiditas saham perseroan, penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran saham, dan lain sebagainya. Nah, kemudian key financial highlights yang pertama ini ada neraca, di mana rasio-rasionya per 30 November 2022 current rasio ini berada di angka 1,01 kali, debt to equity rasionya 0,42 kali, debt to asset rasionya 0,29 kali, ICR 6,31 kali, dan DSCR-nya 2,22 kali. Nah, untuk laporan laba rugi, rasio-rasionya per 30 November 2022, NPM 5,57%, return on assets 9,82%, return on equity 13,92%, revenue-nya ini minus 17,58%, pertumbuhan revenue-nya, dan pertumbuhan gross profit-nya juga minus yaitu 19,65%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini, terima kasih.